Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai umatnya, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikalong, yang saya hormati Ibu PLH Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikalong, dan rekan-rekan guru, baik Bapak Ibu dan staf TU yang saya hormati. Izinkan saya di sini mau memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi sekarang itu sedikit-sedikit yang negatif-negatif itu dihilangkan, baik dalam perilaku ataupun dalam tulisan-tulisan. Ya. Perkenalkan dulu, meskipun sudah tahu, ya, tapi supaya lebih jelas. Perkenalkan, nama saya Yogi Francisca, SPD MPDGR, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya berada di kelas 0876 Jabar dengan fasilitator Ibu Linis Mindarwati SPD AUD dan pengajar praktik Bapak Tarian SPD. Nah, saya pertama kita akan lihat paradigma belajar. Paradigma itu adalah sekumpulan keyakinan dasar, nilai, teori, konsep, metode yang membentuk landasan-dasar bagi pemahaman seseorang atau suatu disiplin ilmu. Itu paradigma. Dimasukkan ke paradigma belajar, yakni pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, ya, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang itu yang lebih diutamakan adalah karakter, ya. Jadi karakter dengan kompetensi itu harus seimbang seperti itu. Jadi jangan hanya yang dicokoki ke anak itu ilmu pengetahuan saja, karakter pun harus selalu ditunjukkan pada anak, ya, supaya lebih baik. Kemudian apa itu dimensi profil pelajar Pancasila? Sudah pernah mendengar? Pernah mendengar? Pernah? Nah, ada yang tahu? Satu aja dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Sekarang kan di kurikulum Merdeka katanya profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum kita masuk besok ke kurikulum Merdeka, harus tahu dulu profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pendidikan kita. Nih, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan Pancasila sila ke-1, ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu apapun agamanya, semua pasti pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini tidak memandang suku, agama dan lain-lain, ya. Jadi berbeda-beda. Jadi boleh apapun. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Nah, ini gotong royong. Jadi semua dilakukan dalam pembelajaran pun harus gotong royong. Jadi sekarang itu anak-anak kalau pembelajaran pun harus dibelajarkan selalu berdiskusi dan bergotong royong, seperti itu. Kemudian mandiri. Nah, ini mandiri.
dia percaya diri, ya, tidak mudah nyontek atau tidak meniru pekerjaan orang lain, tapi dia melakukan sesuatu sesuai dengan dirinya sendiri. Ini mandiri, tidak dipaksa, ya. Jadi tidak ada pemaksaan. Jadi dia dengan kesadaran diri. Untuk yang kelima, bernalar kritis. Nah ini sekarang digalakkan bernalar kritis. Jadi anak-anak itu silakan suruh mereka berkreasi. Jadi tidak hanya dikasih soal-soal yang biasa. Yang sekarang lagi musim itu soal HOTS, ya, HOTS, ya, High Order Thinking Skill. Jadi di siswa itu disuruh mulai bernalar kritis. Jadi tidak harus disuapi terus, gitu maksudnya, ya, tidak harus disuapi terus, tapi kita dibimbing. Yang terakhir, kreatif. Nah, untuk kreatif, anak-anak atau peserta didik nanti akan selalu dibuat proyek atau pembelajaran yang kreatif, ya, yang menimbulkan ide-ide baru atau memodifikasi sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru, yang luar biasa. Nah itu diantaranya profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang itu disarankan semua visi sekolah ada yang tercantum profil ini, ya. Jadi kalau bisa nanti kalau visi kita dievaluasi nanti sesuai tidak dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma belajar. Dulu guru itu adalah sumber belajar. Jadi semua siswa terfokus pada guru. Jadi guru di depan menerangkan dan ngasih ilmu, ya. Kalau sekarang pembelajaran itu berpusat pada murid atau berfokus pada murid. Jadi guru itu hanya menuntun, nah gitu, ya. Jadi biarkan murid berkreasi, biarkan murid mencari pembelajarannya yang menyenangkannya sendiri, tetapi dengan tuntunan guru, gitu. Jadi jangan biarkan aja ke murid, jadi gurunya di warung, bukan juga seperti itu. Tapi kita masuk, kita beri arahan, tujuan pembelajaran seperti ini, kemudian barulah siswa yang berkreasi sendiri, seperti itu. Jadi student center sekarang, ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Ini baru perubahan paradigma belajar. Kita masuk. Nah ini tujuan utama menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nih, maksudnya begini, di dalam anak itu ada dua macam kodrat. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, maksudnya begini, kodrat alam kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan lingkungan sekitar, begitu, ya. Misalkan kalau kita di posisi pantai, ya pembelajarannya sesuaikan dengan di pantai, seperti itu. Seperti mau bikin perkebunan, tidak akan sukses jika di pantai mau bikin perkebunan stroberi, ya. Jadi kalau pembelajarannya harus disesuaikan. Kemudian kodrat zaman, apa itu kodrat zaman? Nah, kodrat zaman itu harus menyesuaikan dengan
zaman. Sekarang zamannya melek teknologi, zamannya iptek, ya. Jadi guru itu pun harus lebih melek iptek. Jadi ke anak itu pembelajarannya jangan hanya monoton itu aja. Jadi harus dibarengi dengan iptek. Contoh tugas, ya, di kita juga sudah ada lumayan, sudah saya lihat yang mulai menggunakan IT, ya. Jadi setiap tugas ke anak itu didokumentasikan dan diupload di medsos, itu salah satunya, ya. Itu salah satu perkembangan zaman, ya. Jadi nanti lebih bagus pembelajaran itu selalu menggunakan IT, minimal pakai proyektor, pakai komputer, pakai internet, boleh pakai HP juga kan, pakai internet seperti itu. Itu kenapa? Karena di dunia global sekarang itu sudah serba teknologi, ya. Kalau kita tidak melakukan itu ketinggalan seperti itu, ya. Nah, dengan begitu anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, gunanya sekolah, gunanya belajar itu kan ujung-ujungnya itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, ya. Jadi kita itu mendidik anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan buat mereka sendiri, seperti itu, ya. Lanjut. Nah, konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingaso Sukurudo. Maksudnya, kalau kita di depan guru, jadilah tauladan, ya. Anak itu akan lebih respect pada guru yang memberikan contoh, seperti itu, ya. Jadi tauladan. Ingmadial Mangunkarso ini, kalau kita ada di tengah, kita memberikan ide-ide dukungan, ya. Jadi berikanlah dukungan sama orang yang mempunyai ide yang bagus untuk kepentingan pendidikan, ya. Seperti itu. Kalau kita di belakang, ini tutorial ini, berikanlah motivasi, ya. Berikanlah motivasi pada anak, biar anak itu tergugah hati, ya. Jadi sekali lagi, kita menjadi seorang guru itu yang pertama, jadilah tauladan. Sekarang kalau ngomong positif ke anak, kalau kelakuan kitanya negatif, pasti anak tidak akan nurut, ya. Seperti itu. Jadi yang pertama, jadilah tauladan. Yang kedua, berilah semangat pada ide-ide yang luar biasa. Misalkan ada anak tuh punya ide, Pak, bagaimana kalau semester depan kita bikin robot? Nah, kita dukung. Meskipun sarana dan prasarana kita kurang, kita usahakan seperti itu. Pak, bagaimana kalau semester besok kita berkebun? Nah, kita dukung, ya. Itu fungsinya guru. Jangan sampai anak punya ide kita matikan, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, motivasi itu penting juga. Motivasi, karena adanya motivasi pasti anak lebih tergugah, tersemangatkan, seperti itu. Nah itu, apakah terlalu cepat di sini? Takutnya masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan, ya. Kalau sudah, kita lanjut. Nah ini, kita berubah paradigma. Kebutuhan, kalau dulu menurut stimulus respon, kebutuhan itu sama, ya. Mau orangnya seperti
pasti kita cekoki A itu A. Nah, itu dulu. Kalau sekarang kita rubah ke kontrol, itu kita itu berbeda, ya. Jadi anak itu berbeda-beda. Jadi jangan disamakan kembali karena beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Kemudian kita rubah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu apapun, ya. Contoh, si A misalkan melihat masalah B pelik, tapi si C kadang-kadang melihat yang B itu biasa saja. Nah, seperti itu, ya. Jadi sekarang itu harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu dulu, ya. Kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau sekarang itu hargailah pandangan orang lain. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan memaksakan kehendak seperti ini pada anak pun, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya begini, semua perilaku pasti ada tujuannya, baik itu yang kita anggap buruk atau yang kita anggap bagus, ya. Jadi belum tentu menurut si A tujuan dia yang si B itu buruk, ya, karena mungkin si B itu punya tujuan yang khusus seperti itu, ya. Jadi sekarang itu jangan mudah menjudge atau memvonis orang lain atau anak langsung tanpa kita tahu alasannya, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, dirubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bisa dipahami itu? Setuju? Orang lain bisa mengontrol saya, bisa tidak? Bisa. Dirubah menjadi orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau menurut saya, orang lain bisa mengontrol saya itu hanya bersifat sementara, ya, tidak akan lama gitu, ya kan? Nah, tergantung, kalau kata Pak Angga, tergantung kebutuhan. Jadi yang sebenarnya 100% yang bisa mengontrol diri Anda itu diri Anda sendiri, seperti itu. Siswa pun sama, yang bisa mengontrol diri siswa, ya siswa itu sendiri. Adapun kalau dikontrol dulu, itu hanya tergantung kebutuhan, kata Pak, hanya sementara saja, ya, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini pun tergantung, ya. Tidak semua orang bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena orang lain punya prinsip sendiri. Sebenarnya seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini dulu dipaksa, ya, harus A, harus B, harus C. Ini kalau pendekatan kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya begini, kalau anak tidak suka yang A, berilah pilihan-pilihan yang lain, seperti itu. Jangan, ayo besok kita praktikum bunyi, kalian harus membawa lato-lato. Nah, tolong jangan seperti itu, karena sekarang itu harusnya begini, kalau besok bagian bunyi silakan bawa yang berhubungan dengan bunyi apapun itu. Jangan memaksakan anak harus bawa lato-lato, seperti itu, ya, karena anak ada yang suka, ada yang tidak tentang lato-lato, seperti itu. Itu contoh di IPA, ya, seperti itu. Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di
kita atau di anak masih ada ini model berpikir menang atau kalah. Seharusnya kita rubah model berpikirnya menang dan menang. Cuman ada yang cepat, ada yang agak sedikit lambat gitu. Sampai sini dulu, silakan. Sudah ada dipahami? Lanjut. Semangat atuh. Nah ini ilusi kontrol. Ya. Ilusi. Ilusi itu bayangan, seakan-akan. Ya. Kontrol guru. Nih, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Begini maksudnya. Sekarang seakan-akan murid itu bisa dikontrol sama guru, ya. Padahal kenyataannya tidak semua seperti itu. Ada aja murid yang berontak seperti itu, ya. Jadi ini hanya ilusi. Jadi seakan-akan, padahal di dalam hatinya siapa tahu kan seperti itu. Jadi sekarang itu tidak diperkenankan lagi pemaksaan atau penekanan, ya, seperti itu dalam hal di sekolah, ya. Kemudian ilusi kontrol lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan coba menolak, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah ini yang dikhawatirkan, kalau seperti ini muridnya jadi ketergantungan sama guru, jadi tidak berkreasi sendiri, tidak berinovasi sendiri, seperti itu, ya. Jadi dengan mengulangi sesuatu yang positif pun harusnya diusahakan dengan kesadaran siswanya sendiri. Kemudian, nah ini lanjut ilusi kontrol selanjutnya, kritik akan badan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol diri murid menuju pada identitas gagal, gitu, ya. Contohnya begini, kalau mengkritik murid dengan bahasa yang menyakitkan, itu mungkin nanti hatinya akan terluka dan justru akan memperburuk identitas dirinya, seperti itu, ya. Jadi dengan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kalau bisa semua pesan yang negatif itu sekarang dikurangi, dihilangkan, ya, karena itu akan membuat mental peserta didik akan menjadi down, atau istilahnya identitasnya gagal. Jadi dia tuh nanti merasa bersalah terus, merasa tidak enak terus, seperti itu, ya.
Jadi ini juga ilusi kontrol termasuk. Selanjutnya, nih, ini yang sering beredar di masyarakat di kita. Ilusi kontrol bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Sadari dan tidak disadari, biasanya orang dewasa, mudah-mudahan di sini tidak ada. Orang dewasa sering merasa bahwa dirinya paling benar atau paling pas, jadi bisa mengontrol yang di bawahnya, seperti itu, ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Nah ini, ya, memaksa itu efektif dalam jangka waktu sebentar. Kalau jangka waktu lama, bahayanya seperti itu, adanya sebuah hubungan permusuhan. Ya, kita memaksa ke anak, ngepres ke anak, lama-lama anak jenuh, kemudian dia kehilangan kontrol, jadilah benci sama kita, seperti itu, ya. Jadi pemaksaan itu ternyata tidak baik dalam jangka waktu yang lama. Kalau jangka waktu yang sebentar mungkin bisa kalau darurat, tapi kalau untuk waktu yang lama itu nanti akan seperti bola salju, sedikit, lama-lama besar rasa benci anak itu, kemudian nanti anak itu lama-lama benci sama kita dengan cara kadang-kadang tidak masuk kelas, ya. Jadi anak tidak masuk kelas itu kan sebenarnya jangan langsung dihukum, diponis seperti itu, tapi harus apa dulu masalahnya, ya, harus tahu masalahnya. Nanti kita bahas dalam segitiga restitusi, ya. Kemudian lanjut, disiplin positif. Ini, disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Ya. Kemudian disiplin positif itu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Maksudnya begini. Jadi disiplin positif di kelas atau di sekolah itu dilakukan dengan hal yang positif juga. Jadi dengan kata-kata yang positif juga, ya, yang positif juga. Jadi tidak harus semata-mata disiplin itu dengan hukuman, ya. Tetapi bisa juga dengan tadi yang pertama tauladan dulu, yang kedua dengan pendekatan. Nanti pendekatan restitusi lah nanti ada. Jadi dengan hal-hal yang positif, ya, supaya anak lebih positif lagi, seperti itu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh, anak itu datang ke sekolah jam 7.15 misalkan. Itu kalau ditanya jawabannya berbeda-beda. Ada yang pasti, ada yang jawabannya yang satu ini, ya, siap dihukum, takut dihukum, ya, seperti itu. Pasti ada. Ya. Jadi motivasi seseorang untuk datang misalkan ke sekolah tidak terlambat, salah satunya ada dari motivasi hukuman, pemberian hukuman, ya. Ini adalah tingkat rendah. Al-Baras kusiun berarti anak-anak, gitu, ya. Biasanya orang yang motivasi perilaku dulu. Mohon maaf, hello.
Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari lingkungan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah itu biasanya anak sok itu kadang-kadang, Pak, kumaha lamun teu ngerjakeun PR, atau bagaimana kalau tidak mengerjakan tugas ini. Nah kan gitu. Biasanya guru menjawab, nanti nilai kamu jelek atau nanti kamu akan dipusapkan. Nah, jadi anak takut dipusapkan, jadi dia mengerjakan seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau anak itu melakukan disiplinnya karena hukuman, berarti itu hal yang paling motivasinya paling terendah. Ya. Lanjut lagi. Ini untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Saya rasa di SMP kita banyak juga yang seperti ini. Ya. Anak itu rajin, pasti tanya kurang rajin. Kenapa rajin? Karena ingin nilai 92. Nah, ini kan imbalan atau penghargaan, ya. Atau enggak, biasanya guru juga suka begini. Besok pekerjaan beres jam 9, yang beres jam 9 dapat nilai 100. Nah, itu juga sama, ya. Itu mengharapkan imbalan. Jadi memang agak mending daripada yang takut hukuman, ada di atasnya satu tingkat. Kemudian orang dengan motivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan. Nah ini, jadi apa yang saya dapatkan bila saya mengerjakan PR tepat waktu, apa yang saya kerjakan apabila rajin, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, nah, motivasi yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, motivasi ini adanya dari dalam diri, ya. Jadi ini adalah motivasi yang bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kalau udah sadar dengan nilai-nilai ini, maka anak akan nyaman, akan enak menjalankan peraturan yang ada di sekolah kita, ya. Jadi buatlah anak-anak itu menjadi sadar akan pentingnya pembelajaran atau disiplin bagi dirinya sendiri, ya, seperti itu. Kemudian masuk ke kebutuhan dasar. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita cek satu-satu. Nih, kebutuhan bertahan hidup. Semua orang pasti butuh ini. Kesehatan, rumah, makanan, ya. Kemudian apalagi minuman, nah ini, ya. Jadi semua orang butuh untuk bertahan hidup. Begitupun anak-anak kita. Jadi anak-anak kita pun membutuhkan tempat yang nyaman, sekolahnya, ya, tempat yang nyaman dan makanan-makanan yang sehat dan bergizi di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua kebutuhannya kasih sayang. Nah ini, dan diterima. Jadi pada umumnya anak-anak memerlukan kasih sayang, ya, baik dari temannya ataupun dari gurunya. Jadi anak itu pengennya itu dianggap, disayang gitu dengan bahasa-bahasa yang positif seperti itu. Jadi tidak
dengan dicuekkan atau dibentak dan sebagainya, ya. Kemudian penguasaan, ini penguasaan berupa kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan dia untuk mencapai suatu menjadi kompeten, terampil, diakui, dengan keterampilan, dihormati, didengar. Nah ini, ya. Jadi anak itu membutuhkan penguasaan. Jadi ingin dihormati, sama, ya. Jadi jangan seperti ini, ya. Kita akan biasakan, kita pun biasakan negur anak, nah, seperti itu, ya. Jadi anak itu kalau kita yang negur duluan, rasanya dihargai itu luar biasa, seperti itu, ya. Jadi jangan nunggu ditegur anak terus. Jadi kita pun sekali-kali menegur anak. Kemudian didengar, ya. Coba sekali-kali sebelum pembelajaran kita atau setelah pembelajaran kita refleksi apa keinginan mereka, ya. Apakah belajar itu harus terus di kelas, ataukah metodenya harus itu aja, atau ceramah aja, ya? Atau mau di luar, seperti itu. Jadi tolong nanti mah kita berusaha mendengarkan apa kata-kata anak. Yang selanjutnya kebebasan, nih. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi kebebasan. Untuk kebebasan ini anak-anak silahkan disuruh mandiri atau belajar itu tidak selalu mengandalkan orang lain. Nah seperti itu, ya. Jadi tidak selalu mengandalkan orang lain. Semuanya bisa seperti itu, ya. Tidak harus nyontek dan lain-lain. Nah yang terakhir kesenangan. Nah ini semua manusia kayaknya butuh kesenangan, ya. Pasti, ya. Kata Bu Epi, pasti. Senang itu bukan hanya liburan ternyata, ya. Kita usahakan di tempat kerja pun kita harus ada kesenangan, atau di kelas pun kita harus ada kesenangan, ya. Seperti itu. Jadi biarkan anak itu bermain, tertawa, ya. Maksudnya begini, dalam sela-sela pembelajaran kita bisa melihat anak sudah jenuh atau tidak. Kalau sudah jenuh, kita pakai game, permainan, boleh itu, ya. Tidak cukup satu kali, banyak boleh. Meskipun begini, pembelajarannya misalkan rata-rata 20 menit, game-nya rata-rata 20 menit, tidak apa-apa, asal game-nya yang positif, seperti itu, ya. Jadi jangan hanya anak itu terdiam begitu, ya, fokus gitu. Nanti anak jenuh, seperti itu, ya, seperti itu. Oke, sampai kebutuhan dasar sudah bisa dipahami. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Insya Allah, ya. Nantilah kalau ada yang mau bertanya nanti ditulis dulu, nanti di sesi terakhir, ya, kita adakan pertanyaan. Kemudian kita lanjut. Nah ini, di manakah posisi kontrol kita yang sering kita lakukan saat ini, ya? Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama ada penghubung, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat ada sebagai pemantau, ya. Yang terakhir manajer. Nih, kita cek bagaimana yang penghukum. Nah ini
saya juga dulu kayaknya masuk ke posisi kontrol yang penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penerapan posisi penghukum biasanya berkata begini, patuhi aturannya, kalau tidak awas. Nah, biasanya gitu, ya. Kerjakan PR besok, kalau tidak pusat, misalnya, ya. Itu penghukum. Atau gini, pas datang-datang, kamu selalu ada salah, nah gitu, tanpa mengetahui latar belakang siswa tersebut. Atau yang bolos nih, di kita ada yang bolos, pas pembelajaran aja dia dipanggil, kamu bolos terus, lari ke lapangan. Nah, seperti itu. Oh, ya, error lagi gitu. Mohon maaf, sebentar. Mohon ya. Oke, lanjut. Biasanya yang penghukum itu selalu memvonis, ya, tanpa tahu penjelasan dari peserta didik tersebut. Kemudian lanjut kepada posisi pembuat rasa bersalah. Kalau di posisi ini biasanya pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah, ya. Contohnya dipanggil empat mata seperti itu. Kemudian adalah saya juga sering mendengar di sini, ibu sangat kecewa, ya, dengan perilaku kamu misalnya. Nah, itu biasanya membuat anak menjadi down, ya, seperti itu, ya. Jadi kemudian nih biasanya gini lagi, kudu seberapa kali atau bapak ngomong seperti itu. Nah, biasanya ada ya seperti itu. Harus berapa kali bapak bicara pada kamu seperti itu, ya. Kemudian biasanya pakai orang tua juga sama. Kalau orang tuamu tahu kamu tidak sekolah kemarin, kalau orang tuamu tahu kamu ke Sinakerta kemarin jam sekolah, bagaimana perasaannya? Kan sering seperti itu, ya. Jadi anak tuh merasa, oh ya sedih, oh saya salah banget, oh jadi dia itu akan rendah, ya. Kalau kita menggunakan posisi pembuat rasa bersalah, ya, seperti itu. Ayo kita introspeksi dulu, ya. Nanti akan saya tanya ke beberapa orang, di posisi mana biasanya kita seperti itu, ya. Kemudian lanjut ke posisi teman. Nah, ini juga saya pernah merasakan, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, ini berhubungan baik dan humor, ya. Contohnya begini, ayolah demi bapak, ya. Atau ini juga sama, apa kamu tidak ingat? Nah, kamu tuh dibantuan sama bapak tuh, kamu tuh dianu sama ibu tuh, seperti itu, ya. Kemudian ini juga nanti ibu bantu. Nah, itu sama teman, itu juga bagus, ya. Ada tingkat ketiga, ya, dari posisi kontrol guru pada peserta ini, seperti itu, ya. Ini juga sering kita lakukan, ya. Tidak dipungkiri bahwa kita juga selalu kadang-kadang pakai yang di posisi kontrol ini. Nah, ini pemantau. Ini berdasarkan konsekuensi biasanya. Jadi berdasarkan peraturan, ya. Ini. Jadi kalau ada yang tidak masuk, biasanya dikaitkan dengan peraturan. Misalkan tidak ikut upacara, kamu kan tidak ikut upacara, kan sudah tahu peraturannya. Konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Biasanya seperti itu, ya. Kemudian sanksi pun berlaku di konsekuensi. Misalkan tidak mengerjakan tugas, berdiri di kelas 10 menit, misalkan seperti itu, ya. Ini
dari posisi kontrol pemantau. Nah ini yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ini yang selalu disarankan untuk saat ini, ya. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi gini, ini yang akan dilakukan dengan segitiga restitusi. Maksudnya begini, kita panggil anak, ya, kemudian kita tanya, apa benar misalkan kamu kemarin tidak mengerjakan tugas? Nah, kalau anak jawab, ya benar Pak. Jadi jangan langsung dimarahi, tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Seperti itu. Misalkan, Pak, nenek saya sakit, atau Pak, saya berlibur ke rumah nenek, misalkan, atau saya belajar ke cahaya, nah, seperti itu. Jadi nanti dijawab lagi, apakah mengerjakan tugas itu, tidak mengerjakan tugas itu sudah benar atau tidak? Terus keyakinannya yang kamu langgar apa? Keyakinan itu nanti peraturan di kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Nanti kita juga akan bahas di sini. Jadi ini cara yang disarankan untuk memecahkan masalah pada anak. Ya, guru itu sebagai manajer sekarang ini, manajer, ya. Jadi diserahkan lagi pada anak biar anak sadar akan kesalahannya sendiri. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Kemarin saya sudah buat keyakinan kelas dengan kelas 9A, ya. Maksud dari keyakinan kelas ini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Maksudnya begini, misalkan ada pertanyaan, apa bedanya tata tertib sekolah dengan keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu adalah turunan atau sama dengan tata tertib sekolah, cuma diberikan kembali kepada anak sesuai keyakinannya masing-masing. Contohnya kita bikin kesepakatan dengan anak, ya. Jadi kenapa dirubah menjadi keyakinan? Nih, kalau keyakinan, kalau siswa sudah yakin, ya, kita buat anak itu yakin misalkan tentang menjaga kebersihan. Nah, jadi kalau sudah hatinya kena, yakin seyakin-yakinnya bahwa anak itu insya Allah nanti tidak akan membuang sampah sembarangan lagi, ya. Seperti kita kan yakin nih pada bahwa kalau misalkan selokan lompat akan terjadi banjir, makanya kita tidak akan biarkan selokan itu mampet, tapi dengan keyakinan, ya. Tapi kalau dengan tidak keyakinan itu akan sulit, seperti itu. Caranya begini, langkah pembuatan keyakinan kelas. Nanti insya Allah kalau untuk yang pembelajaran saya, semua kelas sebelum masuk harus ada keyakinan kelas. Nanti akan dipajang di kelas, ya. Itu bisa dirubah, bisa, ya. Misalkan dari Ibu Salama guru PS mau nambah nih keyakinan kelasnya, setujui dengan semua. Jangan ada tuh di tempel saya ada, kalau di kelas 9A kemarin ada 8 keyakinan kalau salah, ya. Nanti Pak saya mau tambah, misalkan sepakati dengan anak-anak, tambah tempel aja tambah gitu. Jadi nanti kalau anak melanggar, kan ini lihat udah kalian yakini gitu. Masa mau dilanggar seperti itu? Sekarang seperti itu, ya. Keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas menuliskan apa saja aturan yang disepakati bersama. Jadi langkah-langkahnya itu kita bawa kertas dibagikan, ya. Suruh anak orang satu membuat keyakinan kelasnya sendiri, atau membuat sesuatu yang dia yakin. Misalkan
Kemarin tuh ada yang seperti ini, bayar uang kas, ada itu kemarin ya, ada bayar uang kas. Terus ada lagi menciptakan kelas yang kondusif, kan? Itu bisa aja, semua ada ya. Kemudian semua usulan dari murid ditulis di kertas yang telah disediakan dan error lagi. Ya. Kemudian ditempel di depan, ya. Nanti kalau mau lebih jelasnya, saya kemarin sudah bikin videonya. Mungkin nanti ada bisa ditayangkan atau nanti di YouTube lah selanjutnya ya. Itu untuk keyakinan kelas ya, contoh pembuatan keyakinan kelas. Saya masih edit, belum diupload ke YouTube. Mungkin hari ini atau besok saya upload ya. Kalau mau ikut membuat keyakinan kelas. Kemudian jangan lupa didokumentasikan ya. Semua sekarang harus didokumentasikan. Kemudian setelah semua, misalkan ada 20 murid atau 30 murid, kita pilih kalau ada yang mirip gitu. Misalkan ada yang buanglah sampah sembarangan, kemudian ada yang dilarang membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan mirip. Kita ambil satu, yang satu copot, yang satu simpan, nah seperti itu ya. Itu setelah sudah dipilih yang penting-pentingnya saja, dengan kesepakatan bersama kita ambil atau rubah ke kalimat positif. Kalimat positif itu apa? Jadi kalimat yang tidak menggunakan kata tidak, jangan, atau apa bu, titik. Nah, tidak boleh itu, bahasa Indonesia lebih paham ya, seperti itu. Jadi harus begini, jagalah kebersihan. Nah, gitu ya. Atau kalau ada yang tidak boleh mengejek orang tua, nah itu bisa aja masukin ke saling menghargai, nah seperti itu ya. Pokoknya tidak boleh ada tidak boleh, jangan, atau tidak seperti itu ya. Kemudian setelah dimasukkan kalimat positifnya, kita sepakati. Contoh sepakati pakai tanda tangan. Semua tanda tangan ke depan ya. Tanda tangan didokumentasikan, kemudian disimpan seperti itu ya. Bisa ada gambaran? Ada gambaran ya. Kalaupun mau tambahan yang sudah saya pakai, bisa. Pak, bisa dirubah nggak keyakinan kelas? Bisa, tergantung situasi ya. Jadi ada yang bisa di awal semester aja, di tengah-tengah nih sudah mau tambahan, boleh, atau di akhir boleh. Pokoknya semua kegiatan harus direfleksikan, dievaluasi seperti itu untuk ke arah yang lebih baik. Nah ini terakhir segitiga restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah ini ya. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Begini maksudnya. Jadi setelah berbuat salah, anak-anak itu tidak seperti itu, tetapi dia berpikir, oh kemarin itu salah, oh berarti besok harus dirubah. Nah seperti itu. Harus dengan kesadaran ya. Jadi tidak dengan kekerasan ataupun dengan bahasa-bahasa yang negatif. Nah ini terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah ini
Kata-katanya bisa begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu ya. Jadi untuk supaya anak itu tidak merasa sangat bersalah, jadi kita pakai bahasa itu ya. Jadi misalkan begini, anak itu melakukan kesalahan, telah misalkan membentak temannya ya, seperti itu. Nah kita jangan langsung ke polis, kamu salah, kamu apa gitu ya. Tapi kita tenangkan dulu dengan begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu ya contohnya. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Itu jadi anak tuh rada legreg gitu. Oh kayak pala gini kan ngaco gitu ya. Jadi tidak langsung seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan bersalah. Ini kita akan tanyakan alasannya. Contoh, kenapa kamu melakukan kesalahan? Ya. Jadi ini kamu tentu punya alasan. Nah, gitu. Jadi apa alasan kamu misalkan membentak orang tersebut? Pasti dia punya alasan. Ya. Seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi selain membentak, apa yang bisa kamu yang lebih baik seperti yang kamu lakukan? Ya itu. Jadi 3 langkah restitusi ini dilakukan bagusnya 4 mata. Jadi dipanggil ke suatu ruangan, diajak ngobrol santai. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan catatan di kelas sudah ada keyakinan yang tadi saya jelaskan. Ya. Jadi diusahakan setiap kelas sudah punya keyakinan. Nah di situ ya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, ya. Nah gitu. Terus nanti kamunya mau seperti apa? Nah itu. Ini adalah 3 langkah dalam segitiga restitusi. Ini yang selalu disarankan untuk penyelesaian masalah zaman sekarang. Ya. Jadi tidak boleh lagi ada guru yang bersifat menghukum. Ya. Jadi harus seperti ini. Ya. Dan usahakan budaya-budaya positif di sekolah kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, disilakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang budaya positif atau segitiga restitusi atau kebutuhan dasar, silakan. Saya tunggu. Oke, silakan. Di depan, polisi. Di depan, perkenalkan. Ya. Oke, sekarang nama saya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Yogi. Perkenalkan saya Risna Dewi Vikaria. Di sini saya guru mata pelajaran PPKN. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Itu semua sangat berkaitan dengan kita sebagai seorang pengajar. Kemudian di sini saya ingin bertanya, bagaimana contoh misal kita kan harus memberikan budaya positif ke anak ya, atau afirmasi positif juga kepada anak. Misal ada anak yang kesiangan. Nah, contoh-contoh tindakan seperti apa yang kita bisa lakukan dari budaya positif itu. Misalkan kan kita kalau kesiangan, kamu
di depan 1 jam pelajaran misal, itu yang biasa saya lakukan dulu gitu. Nah, kira-kira untuk hal-hal seperti itu nanti contohnya seperti apa? Untuk mengurangi misalkan kamu kesiangan, silakan push up. Nah, itu seperti apa? Contoh-contoh yang lain ya. Kemudian untuk anak yang kita berikan reward, itu misalkan kalau kamu nilai 100 nanti ibu berikan coklat misal. Nah, reward seperti apa yang baik diberikan kepada siswa yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang? Itu mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ibu Lisna, pertanyaannya luar biasa. Saya jawab dulu yang tentang reward. Nah, ini masalah tentang reward. Memang tidak jelek memberikan reward pada anak, tetapi alangkah bagusnya anak itu tidak mengetahui dulu reward. Ya, jadi jangan sampai begini, kerjakan tugas besok, yang mengerjakan tugas besok dapat bintang. Nah, usahakan jangan seperti itu, tapi begini, biarkan anak mau mengerjakan mau tidak. Nah, besoknya pas dia mengumpulkan ada yang mengerjakan, baru tuh kita kasih penghargaan. Penghargaannya dalam bentuk apapun, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi, bahkan berupa tepuk tangan pun itu sudah penghargaan, seperti itu. Atau kalau di TK biasanya ada bintang, nah itu ya, boleh bintang 1, bintang 2, bintang 3, nah seperti itu. Itu jadi sebenarnya tidak ada untuk spesifikasi rewardnya seperti apa, cuma kalau bisa reward atau penghargaan jangan diberikan dengan iming-iming. Nah gitu, nah dari awal ya. Kalau anak-anak diberikan iming-iming di awal, takutnya anak-anak itu nantinya nagih atau ketagihan gitu ya. Oh Bu, kemarin anu si anu dapat anu, pas dilihat saya kok tidak, misalnya. Nah seperti itu, takutnya ada yang seperti itu. Jadi untuk reward itu bebas, tetapi tolong jangan dikasih tahu di awal. Jadi biarkan anak sadar sendiri. Nah kalau gitu kan tadi ada mengharapkan imbalan. Nah justru jangan seperti itu, diusahakan. Nah itu. Kemudian untuk yang kedua, contoh restitusi ya. Nah, nanti coba akan saya tayangkan, tapi lebih jelasnya kan begini. Usahakan untuk penyelesaian masalah itu anaknya dipanggil tadi ya. 4 mata dipanggil dalam satu ruangan, kemudian ditanya dulu alasannya. Nah, siapa tahu anak itu kesiangan itu habis ngantar ibunya sakit ke rumah sakit, misalkan seperti itu ya. Atau siapa tahu karena terlambat itu motornya mogok misalkan kan. Jadi jangan langsung dihukum, tapi selesaikan dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Coba saya akan cek. Saya sudah membuat langkah nih, contoh ada nggak suratnya ya? Saya membuat simulasi tentang kasus satu, ada 2 kasus sebenarnya. Ini yang kita tanyakan kasus satu aja. Sarah tidak diterima, misalkan diejek temannya. Jadi Sarah marah dan membentak dalam kata kasar kepada temannya. Jadi penyelesaian restitusinya kurang lebih seperti ini. Kemudian suaranya ada. Oh, tuh masuk. Suaranya tidak masuk, maaf. Tampilkan aja ya. Nah, nanti saya akan dubbing. Jadi disapa dulu dengan ramah, ya. Selamat pagi, misalkan, atau assalamualaikum. Kemudian ditanya peserta didik itu, kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Nah gitu ya. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Nanti si peserta didik
nanti ngomong mungkin masalah tadi Pak atau masalah apa atau apa gitu ya, nanti itu seperti itu. Kemudian terus kita ngomong seperti ini, apakah itu perbuatan yang salah? Nah gitu. Nanti anak mungkin ngomong misalkan, ya Pak salah. Nah jangan langsung dihukum, kita langsung ngobrol lagi. Nah semua orang pasti punya salah, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi anak tidak langsung down, jadi dilalanya kalau kata bahasa Sunda ya, seperti itu. Kemudian nah, tanya alasannya. Misalkan tadi apa tulisan kita mengerjakan datang terlambat ya. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, seperti itu. Ya, tanya alasannya gitu. Misalkan saya habis nungguin ibu di rumah sakit, Pak, sampai malam, Pak. Kita tidak harus langsung membentak, nah, seperti itu. Kemudian nah, kalau sudah tahu alasannya, kalau sudah tahu alasannya, kita tanya keyakinan kelas. Tetap kuncinya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Kalau terlambat berarti disiplin. Nah, itu masuk ke disiplin, ya. Disiplin. Setelah nanya itu, kemudian nah, setelah tanya keyakinan kelas yang mana, kita tanya pada anak, kamu punya solusi tidak? Jadi bukan kita yang ngasih solusi, tapi biar anak yang tahu yang apa yang ngasih solusinya. Kita arahkan seperti itu. Oh iya Pak, saya nanti tidak akan begadang lagi lama-lama, seperti itu. Ya, itu. Kemudian setelah itu apa yang tanya lagi, apa yang akan kamu lakukan? Nah, pasti bakal akan memperbaiki diri. Nah, seperti itu, ya. Jadi mohon maaf, suaranya agak kuat. Sebentar saja gitu ya. Jadi jangan lama-lama, ya. Jadi penyelesaian kasus itu kita laksanakan sehumanis mungkin. Nah, seperti itu ya, itu nanti kalau lebih jelasnya ada di YouTube ya. Banyak, bukan YouTube saya aja, YouTube yang lain juga yang ikut CGP sama seperti itu ya. Itu ada lagi yang ditanyakan? Mungkin sudah jelas Bu Lisa? Ya, terima kasih Bu Lisa. Ada lagi? Kalau tidak ada, oh ada, silakan Pak. Betul Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri, nama saya Angga Mulyana Santika. Di sini saya mengajar PJOK ya. Ada satu pertanyaan ini mengenai motivasi atau mengenai motivasi perilaku positif yang tadi kan di sana tadi di materi sudah disampaikan bahwa untuk motivasi perilaku positif itu pada titik terendah itu dengan hukuman, kemudian yang kedua di atasnya ada dengan imbalan ya. Jadi kalau tidak salah seperti itu. Yang ingin saya sampaikan, dengan apapun caranya, di sini kita sebagai manusia itu membentuk sebuah habit ya, membentuk sebuah habit atau membentuk kebiasaan yang positif ya. Tadinya kan dihukum, lama-lama jadi
terbiasa. Yang ingin saya tanyakan, adakah cara untuk membuat habit tersebut selain dari apa, dikasih hukuman, kemudian selain dari dikasih imbalan, supaya muncul motivasi dari diri sendiri siswa tersebut dalam proses belajarnya semakin bagus dan semakin aktif. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Aga yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sangat luar biasa, ya. Adakah cara yang lebih baik, Mas, betul ya, dari hukuman atau imbalan? Nah ini, jadi hukuman memang bagus dilaksanakan, tetapi dalam jangka pendek. Ya, kalau jangka panjang tadi pun sudah dijelaskan akan bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan seperti itu. Kemudian kalau untuk imbalan juga tadi sama. Dalam jangka pendek bagus, tapi kalau jangka panjang nanti anak-anak kalau tidak ada imbalan, efeknya dia down lagi, atau kedul lagi, ya seperti itu. Salah satu yang disarankan dalam kurikulum sekarang itu, ya ini, jadi biarkan mereka menjadi dirinya sendiri dengan kesadaran sendiri, tapi dengan tuntunan kita yang positif. Contoh, kita harus menjadi teladan. Ya, misalkan anak, ayo masuk jam 7:30, kitanya datangnya jam 8 misalkan. Kan itu juga akan memberi kurang bagus. Tapi kalau anak-anak masuk 7:30, kita jam 7:15 sudah di sekolah, nah itu juga akan menimbulkan sesuatu dalam diri anak tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian kita rangkul anak tersebut, jadi ambil hatinya, ya. Jadi kenapa ada segitiga restitusi itu? Biar kita tahu latar belakang anak tersebut, Pak, seperti itu. Jadi kenapa anak ini sering terlambat, kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas, makanya diambil, tanya alasannya kenapa, seperti itu. Tanya alasannya kenapa dengan baik, kemudian kita dorong anak itu supaya dia mempunyai solusi dengan masalahnya sendiri. Jadi jangan kita yang memberikan solusi, tetapi biarkan anak berpikir, biarkan anak sendiri ya mencari atau solusi, tapi dengan tuntunan guru, seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi kita di sini harus sebagai intinya satu, teladan, ya, teladan bagi siswa-siswanya, teladan bagi murid-muridnya, seperti itu. Dan selalu budayakan budaya positif atau sikap-sikap yang positif. Jadi misalkan 5S kita budayakan kembali. Meski jangan sungkan-sungkan kita duluan sama anak menyapa, ya. Sopan, santun, sapa, salam, senyum. Ya, itu kita budayakan kembali. Itu juga contoh sederhana budaya positif. Nah, itu mungkin Pak, ya, yang bisa saya lakukan, yang saya jawab. Jadi intinya kita dimasuk ke pakai pendekatan dalam hati, dari hati, seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya. Sekian yang bisa saya paparkan. Ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kalaupun tidak puas nanti kita bisa sharing di belakang layar, ya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pisa Parina dari SMP Negeri 1 Cikalong. Hari ini saya mendapatkan materi tentang diseminasi budaya positif dari Bapak Yogi Francisca SPD MPDGR. Setelah mengikuti materi tersebut, saya menjadi tahu apa itu diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk Bapak Yogi, semangat, guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Nurpiani. Di sini atau di SMP Negeri 1 Cikalong, saya mengampu guru mata pelajaran seni budaya. Saya senang sekali dengan adanya diseminasi dari CGP Pak Yogi, sehingga keterbukaan saya tentang belajar di kelas atau mengajar anak di kelas sepertinya akan lebih happy dan akan lebih mengasihkan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPS. Saya sangat berterima kasih sekali dan merasa senang sekali dengan adanya diseminasi dari Bapak Yogi Francisca, calon guru penggerak. Saya berterima kasih karena ilmu saya semakin bertambah. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana saya bertindak dan berperilaku ke anak, ke teman sejawat ataupun ke atasan saya. Saya ucapkan terima kasih lagi karena ternyata saya masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang sangat salah dan bertentangan dengan teori-teori yang harus saya lakukan. Terima kasih Pak Yogi, mudah-mudahan Bapak sukses selamanya dan lancar dalam kegiatan guru penggeraknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.